Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk contoh pemodelan struktur sesuai dengan soal ya. Misalnya kita memodelkan struktur yang tipe 3 ya. 3A ini. Nah, ini konfigurasi struktur sudah kita sesuaikan ya dari bentang balok ya, jarak antar kolom, kemudian juga tinggi antar lantai 3,5 meter. Nah, di sini kita menggunakan sistem struktur baja dengan eccentric bracing, di mana shear bundle damper ini ditata secara vertikal ya. Nah, sebelum kita melakukan analisis nonlinear, kita melakukan untuk analisis pushover ya, kita perlu mengetahui eigenvektor dari struktur ini pada arah lateral. Tujuannya apa? Untuk mencari distribusi beban horizontal ya yang diberikan dalam analisis pushover ya. Jadi nanti setiap nodal-nodal lantai itu kita berikan beban displacement horizontal, namun proporsi antara nodal-nodal di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu proporsional sesuai dengan eigenvektor dari model analisis ya. Untuk itu analisis eigenvektor ini kita lakukan dengan software SAP 2000 dengan cara menginputkan geometri struktur dan juga parameter-parameter elemen struktur dari balok, kolom, dan bracing, beserta juga parameter kekakuan shear bundle damper sesuai dengan dimensi di soal, dan juga kekakuan shear bundle damper kita hitung secara analitik. Baik, kita mulai dengan model struktur ya. Kita sudah menentukan geometri struktur. Jangan lupa tumpuan bawah adalah sendi ya, ditumpu secara sendi. Kemudian pada tahap awal jangan lupa ini disetting bahwa analisisnya adalah frame 2 dimensi ya. Jadi degree of freedom yang diperhitungkan adalah pada arah X dan Z, kemudian rotasi pada sumbu Y. Oke. Kemudian kita coba cek ya, ini penamaan batangnya dan juga properti penampangnya. Kita lihat nama-nama frame sectionnya. Ya, ini dimensinya masih belum sesuai dengan soal, maka kita perlu melakukan assign ya, dimensi batang-batang yang sesuai dengan soal. Ini kolomnya kita ganti dengan dimensi 400-200 sesuai dengan soal. Kemudian baloknya, balok 2 itu balok yang kecil, itu adalah tipe ini. Kita assign dengan ukuran 400x200. Warnanya mirip-mirip, maka kita coba cek ya, kolom 400-400 warnanya, oh tadi salah pilih ya, berarti coba select. Kolomnya tadi salah pilih. Kita terpaksa pilih manual. Kemudian yang balok bentang 8 meter atau balok 1 ini WIWF 600-200. Nah, ini penampangnya ya. Ini bentangnya lebih panjang sehingga kita membuat dimensi yang lebih besar, dan ini tumpuan di sini dirilis. Karena asumsi ya, kita mendesain hubungannya adalah sendi ya, antara
balok bentang panjang atau B1 dengan kolom itu adalah sendi, maka kita rilis momennya. Nah, mungkin perlu kita tampilkan yang tidak di extrude. Nah, ini terrilis ya ujung-ujungnya. Yang kiri ternyata juga sudah di definisinya terrilis. Nah, kemudian ini balok-balok ini kita beri restraint. Kenapa kita beri restraint? Restraintnya arah lateral ya, untuk mencegah lateral horizontal buckling. Ini asumsinya ada balok-balok anak arah melintang tegak lurus dengan balok ini, sehingga kita beri restraint pada rotasi ya. Kita beri rotasi pada arah sumbu X ya, sumbu 1 itu ditahan. Dan juga translasi arah sumbu 2. Nah, itu ya. Kemudian kita coba bagaimana mendefinisikan SPD ini. Ini adalah berupa link elemen ya. Anda mendefinisikannya gini caranya. Contoh ini saya delete, draw, to join link. Nah, tipenya sudah saya definisikan sebelumnya, namanya SPD. Nah, ini Anda tinggal menghubungkan nodal sini dengan nodal sini. Lalu bagaimana definisi parameter materialnya? Define section properties, link ya. Linknya kita modify. Di sini kita pakai multilinear plastik ya. Nah, yang lain ya pada degree of freedom 2. Yang lain di fix semua. Kenapa arah degree of freedom 2? Ya, kita tujuannya untuk memberikan parameter nonlinear pada arah displacement 2 global atau arah X. Coba kita lihat lokal aksesnya juga ya nanti setelah ini. Kita tandai dulu ini arahnya adalah arah 2. Kita modify propertinya ya, kita inputkan ya skeleton dari hysteresis loop ini, multilinear ini, kita inputkan ini parameter minus dan positif ya, displacement maupun gaya itu sebenarnya sesuai dengan hitungan definisi yang kita hitung ini. Ini pada arah positif saja. Kalau negatif berarti ditambah negatifnya. Nah, berarti grafik ini sebenarnya mengakomodasi negatif dan positif, karena untuk pemodelan kalau beban siklik nanti arah negatif juga terhitung. Oke, kita coba lihat lokal aksesnya yang ini saja. Nah, ini link ya, kita beri lokal akses, kemudian kita lihat ini extrude view, extrude-nya dihilangkan supaya terlihat. Nah, kita zoom ya pada join ini. Nah, merah itu sumbu X jempol, hijau itu sumbu Y, biru itu sumbu Z ya, seperti kaidah vektor ya. Dan berarti shear yang kita inginkan dari SPD ini pada arah Y atau 2, sumbu 2. Maka tadi kita inputkan pada sumbu 2. Bandicam.